186, tulang akar 500, bakat murid Tao, membedakan segala sesuatu di dunia. Mendengarkan perintah dalam benaknya, Gu Changge menghentikan langkahnya. Pasangan Tao, Yuan Yabai alam pemurnian Void tahap awal, memurnikan pil tulang akar tingkat kedua plus 91 buah, pil pemahaman tingkat kedua plus 99 buah. Berbagi efeknya segera. Menghadapi perintah ini, Gu Changge tidak terburu-buru untuk membagikan efeknya. Sebaliknya, dia ragu-ragu. Haruskah dia kembali ke pengadilan dalam? Atau langsung ke Back Mountain? Lagi pula, ketika tulang akarnya baru saja menembus angka 500 utama dan mencapai tubuh suci, itu telah memicu kesengsaraan surgawi yang akan datang. Sekarang pemahamannya hanya selangkah lagi menuju angka 500. Hanya dengan membagikan hasil ramuan halus Yuan Yabai, dia bisa menembus tonggak sejarah ini dan mencapai tingkatan baru. Apakah hal ini akan memicu kesengsaraan surgawi lainnya atau tidak, sulit untuk dikatakan. Kalau benar-benar ada kesengsaraan surgawi yang akan datang, bukankah dia harus lari kembali ke gunung belakang lagi? Dan selain itu, bagaimana aku menjelaskan pemicu kesengsaraan surgawi 2 kali berturut-turut kepada leluhur? Gu Changge menggaruk kepalanya, merasa agak tidak berdaya. Namun, dia merasa bahwa menembus angka 500 dalam pemahaman kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan kesengsaraan surgawi. Metrik root bone sangat jelas. Namun nilai pemahamannya berbeda. Pemahaman bukanlah sesuatu yang nyata. Dan setiap kali segmen pemahaman meningkat, ia disertai dengan peningkatan jiwa ilahi. Dia menduga bahwa itu berbeda dari konstitusi tulang akar dan kecil kemungkinannya menyebabkan kesengsaraan surgawi. Setelah banyak merenung, ia memutuskan untuk kembali ke halaman. Kalau tidak, kalau dia pergi ke gunung belakang dan tidak memicu kesengsaraan surgawi, bukankah akan lebih canggung lagi? Jika sudah sampai pada titik itu, dia selalu bisa berteriak keras, "Leluhur, tolong aku." Biarkan leluhur mengirimnya kembali ke hutan itu dan menikmati pesta kesengsaraan surgawi yang lain. Dengan pikiran itu, dia segera kembali ke halaman rumahnya. Istri-istrinya semua masih menyendiri pada saat itu. Tidak seorang pun menyadari kepergiannya sebelumnya untuk menghadapi masa kesengsaraan. Duduk di halaman, ia berpikir dalam hati, berbagi. Berbagi dengan pasangan Tao, Yuan Yabai alam pemurnian Void tahap awal efek ramuan halus, tulang akar host meningkat sebesar 90, pemahaman meningkat sebesar 99. Saat perintah itu berbunyi, tiba-tiba, fisik tubuh suci miliknya yang sudah ditingkatkan mulai meningkat selangkah demi selangkah. Namun, dia bisa merasakan bahwa jika dia menginginkan perubahan kualitatif lainnya, dia setidaknya harus menembus angka 800 di bagian tulang akar. Pada saat itu, dia mungkin bisa mencapai tubuh suci sukses kecil. Kali ini, saat dia mengamati laut Qi-nya, dia hanya melirik sekilas. Ritme Tao teratai emas lebih padat, dan manusia emas kecil tampak lebih tembus cahaya dan luar biasa. Peningkatannya substansial, tetapi bukan perubahan kualitatif. Setelah dibersihkan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi tadi, tulang akarnya telah meningkat lagi. Meskipun dia tidak terlibat aktif dalam pemurnian tubuh, disebut sebagai penggarap pemurnian tubuh tidaklah salah, di alam yang sama, bahkan tanpa menggunakan energi spiritual, dia mungkin bisa bertarung dengan lawan. Ketika dia memfokuskan perhatiannya ke dalam laut kesadarannya. Ketika bagian pemahaman menembus angka 500. Lonceng Tao emas itu tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara lonceng yang tumpul dan bergema. Dong! Saat suara lonceng bergema, riak keemasan menyebar. Memperluas dan memperkuat lautan ruang kesadarannya. Dan prasasti kuno yang rumit pada lonceng itu berkilauan samar dengan cahaya keemasan. Gu Changge menatap tajam. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Tiba-tiba, dia membuka matanya, yang kini berwarna keemasan, dan tulisan yang mirip dengan yang ada di lonceng Tao terlihat samar-samar di matanya. Murid Tao. Pada saat ini, dunia di matanya berbeda. Semua aturan dan hukum sangat jelas. Dia mengerti fungsi dari kemampuan ilahi bawaan ini. Teknik kultivasi apapun di dunia, selama dia melihatnya sekali, dia dapat dengan mudah mengetahui semua seluk-beluknya, dan kecuali itu adalah keterampilan ilahi dengan batasan khusus, dia dapat langsung menirunya tanpa kesalahan. Bahkan formasi arai, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi mata arai dan jika dia mau, dia dapat sepenuhnya mereplikasi arai yang sama. Jika menghadapi lawan,
ia juga dapat dengan mudah menemukan kelemahan mereka. Bahkan menggunakan skill ilahi yang sama seperti lawan, menyerang sebelum mereka bisa. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang datang dengan menembus angka 500 dalam pemahaman. Meskipun tampaknya agak lebih rendah daripada lonceng Tao, tetap saja itu aneh. Dengan kemampuan ilahi bawaan ini, aku bahkan tidak perlu berpura-pura lagi tentang teknik kultivasi pasangan sinkronisasi. Sebenarnya, dengan kemampuan ilahi bawaan ini, aku bahkan tidak perlu bergantung pada sinkronisasi. Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa sang leluhur selalu mengatakan dia adalah monster. Kalau dipikir-pikir lagi, jika dia berhadapan dengan musuh yang memiliki begitu banyak kemampuan ilahi bawaan, itu memang akan sangat menyedihkan. Tepat saat dia hendak menggunakan kartu trufnya, Divine Skill, untuk serangan mematikan, lawannya juga menggunakannya. Cekak. Akan tetapi, seperti halnya lonceng Tao, murid Tao juga mengonsumsi jiwa ilahi dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Hal itu membutuhkan konsentrasi tinggi dari jiwa ilahi. Semakin rumit situasinya, semakin besar pula konsumsi pada jiwa ilahi. Tetapi yang aneh adalah, selama dia pernah melihatnya sekali, dia tidak perlu menggunakan jiwa ilahi untuk menggunakan murid Tao lagi di lain waktu. Dengan lebih dari 500 pemahamannya, dia dapat langsung memahami keterampilan ilahi itu dan mengubahnya menjadi teknik ilahi miliknya sendiri. Dia bahkan bisa memodifikasi keterampilan ilahi itu melalui teknik rahasia fenomena segudang yang diciptakan sebelumnya agar lebih sesuai dengan dirinya. Jika digabungkan, mereka dapat menciptakan efek yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Akan tetapi, ketika pemahaman menembus angka 500, hal itu tidak memicu kesengsaraan surgawi, sebagaimana dugaannya. Dia agak kecewa. Kalau itu memicu kesengsaraan surgawi, meskipun menjelaskannya akan merepotkan, peningkatan yang dibawanya itu asli dan substansial. Makanan itu, jika dikonsumsi, sungguh bergizi. Saya sungguh berharap tersambar petir setiap hari. Pikiran Gu Changge berkelebat, dan panelnya muncul di depan matanya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 629. Pemahaman, 580. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Xuan Huang langit dan bumi. Alam reruntuhan tahap akhir 30/100. Keterampilan ilahi, bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 121.400. Tiba-tiba, aku menantikan ekspresi para jenius dari Tanah Suci Negara bagian tengah saat mereka menghadapi tuan muda ini. Melihat panelnya yang semakin keterlaluan, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi tentang pergi ke negara bagian tengah untuk menekan para pewaris suci dari semua sisi. Memiliki satu kemampuan ilahi bawaan sudah langka di dunia. Tapi dia hampir mulai memperlakukan kemampuan ilahi bawaan sebagai keterampilan ilahi normal yang dapat dikembangkan. Pemahaman tulang akarnya telah menembus ambang batas 500, dengan tulang akar mencapai 600. Bahkan poin atribut yang dimilikinya kini berjumlah 120.000. Terlebih lagi, beberapa saat yang lalu leluhur telah menyebutkan dia akan membantunya melihat apakah dia bisa menangkap beberapa binatang iblis. Benar-benar tak ada habisnya. Bahkan dengan beberapa pasangan Tao, itu sudah lebih dari cukup. Hanya saja, dia bertanya-tanya siapa di antara istrinya yang mungkin memahami teknik rahasia penyembunyian ilahi selama pengasingan mereka dan apakah dia dapat menempa tubuh Dao yang diperoleh untuk mereka. Dia juga bertanya-tanya apakah setiap orang yang mencapai tubuh Dao yang diperoleh mungkin menampilkan kemampuan ilahi bawaan. Lebih-lebih lagi, bisakah kemampuan ilahi bawaan dibagikan secara serempak? Jika memang begitu, bukankah itu akan membuatnya semakin menentang surga? Berkultivasi ternyata tidak terlalu sulit. Gu Changge mendecakkan bibirnya, tanpa sadar menyadari bahwa dirinya tampak semakin tak terkalahkan. Perjalanan ke Central State tampaknya tidak terlalu jauh lagi sekarang. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, tetua kelima juga memberitahunya bahwa dia dapat pindah ke istana Tuan Muda untuk tinggal. Sekarang semuanya sudah selesai. Dia juga pernah bertemu dengan kepala keluarga, tetapi, karena suatu alasan, kakek tidak tampak begitu senang, mungkin ada hubungannya dengan urusan keluarga yang sedang mengganggunya.
Tanpa dia sadari, Gu Zhan hampir menjadi gila selama periode ini. Orang-orang tua itu, bahkan untuk menjilat Changge, apakah mereka benar-benar harus menghancurkan rumahku? Gu Zhan menyibukkan dirinya di aula dewan dengan urusan keluarga sepanjang hari, dan ketika dia kembali ke depan pintunya, dia merasa seolah-olah langit telah runtuh. Awalnya, sebagai kepala keluarga, dia hidup dalam kemewahan yang jauh lebih terlihat dibandingkan anggota garis keturunan langsung lainnya. Tapi sekarang, mutiara malam di depan pintunya telah dicuri. Dan siapa yang memindahkan kedua singa batu itu? Dan bagaimana dengan pilar-pilar yang dibuat dari besi meteorit khusus juga hilang? Tempat tinggalnya sekarang tampak kumuh dan tidak rata, ada sesuatu yang hilang di sana-sini. Meskipun ia mengeluh kepada para tetua, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah, kamu sudah besar, masih saja bersaing dengan anak itu untuk mendapatkan banyak hal, tidakkah kamu merasa malu? Gu Zhan tidak bisa mengerti, siapa yang mencuri dari siapa. Bukankah ini mencuri barang miliknya sendiri? Ah! Suatu hari, saat berdiri di depan pintu rumahnya, Gu Zhan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sudut matanya berkedut gila, memberinya dorongan untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala keluarga. Alasannya tidak lain, tembok halaman rumahnya telah hilang. Hanya gerbangnya yang tersisa. Hanya tembok halamannya saja yang hilang. Siapa yang melakukan ini? Suara Gu Zhan bergema di pengadilan dalam keluarga Gu. Tetua kelima, yang sedang lewat, menggunakan energi spiritual untuk menggantungkan ribuan batu bata halus seperti batu giok di belakangnya, dan dia menyeringai, Tuan Muda belum pindah ke istana Tuan Muda, jelas dia belum cukup puas. Kami, saudara-saudara tua, berpikir untuk membantu Tuan Muda memperluas halaman sedikit, meminjam beberapa batu bata darimu, apakah itu tidak mau? Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Gu Zhan berbicara, dia sudah pergi. Jika kau menyentuh halaman rumahku lagi, aku akan berhenti menjadi kepala keluarga. Gu Zhan tidak tahan lagi dan berteriak ke belakang tetua kelima. Namun jelas, itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa memerintahkan Diakon untuk membantunya memperbaiki halaman lagi. Gu Zhan merasakan dorongan yang kuat untuk menangis, Gu Changge, Tuan Muda ini, bisakah dia sedikit lebih ambisius dan mengambil alih posisi kepala keluarga ini? Kepala keluarga, dia benar-benar tidak ingin menjadi seperti itu. Mengapa aku merasa seperti mendengar suara kepala keluarga? Sudahlah, itu pasti ilusi. Gu Changge menggali telinganya, dia sepertinya mendengar raungan kepala keluarga tadi. Halusinasi aneh akhir-akhir ini. Tak mengapa, itu pasti tidak ada hubungannya dengan dia tetap di dalam pelataran rumahnya, tidak keluar dari gerbang. Dalam beberapa hari terakhir ini, ia berbagi dua momen pencerahan mendadak dengan istrinya. Tetapi sekarang, pencerahan tiba-tibanya tidak memerlukan fokus pada keterampilan ilahi tetapi digunakan untuk menyempurnakan teknik dan bakat rahasianya. Suamiku, apa yang kamu katakan? Tepat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, siluet di ruang kesunyian berjalan keluar dengan langkah ringan. Wang Yue menyipitkan mata dan tersenyum, semakin dekat, wajahnya hampir menempel di wajah suami. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Melihatnya membuat gerakan aneh setelah keluar dari pengasingannya, Gu Changge bertanya dengan santai. Tidak ada apa-apa, hanya saja, aku sudah menyendiri begitu lama, tidak bisakah aku lebih memperhatikan suamiku? Mengapa saya merasa suami terlihat lebih tampan, apakah ini ilusi? Wang Yue menyipitkan matanya, dan sambil berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecup wajah suami dengan lembut, lalu dengan puas duduk di hadapannya di paviliun, masih tersenyum saat dia memperhatikannya. Gu Changge mengangkat alisnya. Dia merasa diejek. Apakah istri menguasai teknik rahasia itu? Namun, ia juga memperhatikan bahwa tulang akar istrinya tidak terlihat. Bahkan aura tubuh roh yang diperoleh pun hilang. Tentu saja, saya adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan, bukankah itu menakjubkan? Suamiku, bagaimana kamu akan membalasku? Wang Yue mendengar ini dan langsung menyilangkan lengannya sambil memiringkan wajah kecilnya dengan bangga. Yah, itu tergantung pada imbalan apa yang diinginkan sang istri. Saya punya dua pilihan yang bisa dipilih oleh istri. Gu Changge melihat tatapannya dan tersenyum tipis, misterius, dan penuh keceriaan saat berbicara. Ada pilihan. Wang Yue pun ikut bersemangat, kalau begitu, katakan padaku, suamiku, apa saja dua pilihan ini?
Yang pertama ini, seperti biasa, itu adalah sesuatu yang dimengerti oleh istri. Tapi yang kedua, saya punya 2 ramuan di sini yang dapat membantu istri membangun tubuh Dao yang diperoleh. Apakah istrimu pernah mendengar tentang tubuh Dao yang diperoleh? Keluarga kerajaan seharusnya punya catatannya. Hari ini, sang istri dapat memilih salah satu dari 2 pilihan ini. Gu Changge berkata demikian sambil perlahan mengulurkan 2 jarinya dan menggoyangkannya. Tubuh Dao. Wang Yue menarik napas tajam karena terkejut. Dia mengira ramuan semacam itu hanya dapat menyempurnakannya ke bentuk tertinggi dari tubuh roh yang diperoleh, yang memang sudah luar biasa. Dapatkah melangkah lebih jauh lagi? Tetapi sang suami, dia pasti sudah memiliki tubuh Dao yang diperoleh, bukan? Seperti yang dia katakan, keluarga kerajaan memang memiliki catatan tubuh Dao yang diperoleh. Dalam hal semua jenis dokumentasi, keluarga kerajaan domain utara jauh lebih lengkap daripada keluarga Gu. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat menjadi tubuh Dao yang diperoleh, bahkan ketika menjelajah ke negara bagian pusat, mereka akan diperebutkan oleh tanah suci, benar-benar layak disebut putra kebanggaan surgawi. Jalur kultivasinya akan berjalan mulus sepenuhnya sejak saat itu. Menurut catatan, mereka yang memperoleh tubuh Dao dan tidak gugur di tengah jalan, semuanya akhirnya berhasil membuktikan diri sebagai manusia abadi. Seseorang dapat membayangkan sifat menantang surga dari tubuh Dao yang diperoleh. Namun kejadiannya sangat jarang, hampir terjadi sekali dalam 1000 tahun. Bahkan di dalam 4 tanah suci besar di negara bagian pusat saat ini, mustahil untuk menemukan 3 hingga 5 individu dengan tubuh Dao yang diperoleh, dan jika pun ada, kemungkinan besar mereka adalah para individu teratas sebelumnya, yang wilayahnya mungkin sudah hampir membuktikan diri sebagai manusia abadi. Bahkan jika ada 3 hingga 5 individu tubuh Dao yang diperoleh, mereka terakumulasi selama ribuan tahun. Kapanpun tubuh Dao yang diperoleh muncul, ia tidak akan ada tandingannya di antara para rekan. Pada saat ini, detak jantung Wang Yue bertambah cepat. Dengan karakternya yang berkemauan keras, ini merupakan godaan yang sangat besar. Apakah istrinya sudah membuat keputusan? Gu Changge melihat napasnya menjadi agak cepat dan mendesaknya sambil terkekeh. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Aku, sang putri, menginginkan semuanya. Wang Yue tiba-tiba mengerutkan alisnya dan menerkamnya. Sehari berlalu, Gu Changge masih menukar ramuan itu dan menyerahkannya padanya. Ditukar, pil tulang akar kelas 3+1, pil pemahaman kelas 3+1, ramuan telah diberikan ke ruang sistem. Total poin atribut yang dikonsumsi, 4000. Poin atribut host yang tersisa, 117.400. Wang Yue memegang 2 kotak kayu itu dengan mata berapi-api. Meskipun agak lelah sekarang, dia ingin segera mulai memurnikan ramuan itu. Inilah kesempatannya untuk membangun tubuh Dao yang diperoleh dan menjadi tak tertandingi di antara teman-temannya. Kesempatan besar yang sungguh tak terduga. Pada saat ini, dia teringat saat pertama kali bertemu Liu Qingqing, dan kata-kata yang diucapkannya kepadanya, dan tiba-tiba merasa semuanya begitu benar. Memperlakukan suami dengan tulus, sungguh merupakan satu-satunya kesempatan dan keberuntungan besar di dunia ini. Jangan terburu-buru menyempurnakannya. Mereka berdua akan segera mengakhiri kultivasi tertutup mereka. Ini saat yang tepat untuk pindah ke istana Tuan Muda untuk tinggal. Kondisi untuk budidaya secara tertutup di sana juga agak lebih baik. Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara setelah melihat situasi tersebut. Semuanya harus sesuai keinginan suami. Setelah menyimpan kedua kotak kayu itu, Wang Yue menatap Tuan Jun dengan tatapan menawan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menciumnya. Pada saat ini, dia tidak ragu lagi dengan janji yang pernah diucapkan suaminya kepadanya di masa lalu. Suatu hari nanti, dia akan menjadi permaisuri wilayah utara. Tidak, mengapa dia harus bercita-cita menjadi ratu wilayah utara? Bukankah suaminya pasti akan mendominasi provinsi tengah di masa depan, dan dengan tubuh Dao yang diperolehnya, tidak bisakah dia dibandingkan dengan suaminya, apalagi dengan bakat provinsi tengah yang lain? Dibandingkan dengan permaisuri domain utara, dia merasa dia bisa mengarahkan pandangannya untuk menjadi manusia abadi. Namun sebelum menjadi seorang abadi, menjadi permaisuri wilayah utara terlebih dahulu dan mewujudkan impian sebelumnya juga tampak cukup menarik. 2 hari kemudian, Gu Changge mendengar suara notifikasi di telinganya. Pasangan Tao,
Liu Qingqing alam reruntuhan tingkat menengah memurnikan pil tulang akar kelas 2+29 pil pemahaman kelas 2+29. Apakah Anda ingin segera membagikan khasiatnya? Gu Changge tidak ragu-ragu dan langsung diam-diam menyetujui untuk membagikan efeknya dalam pikirannya. Tulang akar tuan rumah meningkat sebesar 29, pemahaman meningkat sebesar 29. Tulang akar, 658. Pemahaman, 609. Untuk sesaat, setelah berbagi, tulang akar dan pemahamannya telah melampaui 600. Akan tetapi, masih ada jarak ke ambang batas utama berikutnya yaitu 800. Saat ini, selain dirinya, pemahaman tulang akar dari ketiga pasangan Taois telah mencapai 199 yang identik. Mereka semua siap untuk menciptakan tubuh Dao yang diperoleh kapan saja. Setelah pemberitahuan itu, Liu Qingqing segera menyelesaikan kultivasinya yang tertutup juga. Untungnya, Gu Changge sudah berpakaian, dan Wang Yue sudah merapikan kamar samping. Istri juga menguasai teknik rahasianya. Gu Changge agak terkejut, Qingqing tidak memiliki pil pencerahan mendadak, namun dia berhasil memahami teknik rahasia penyembunyian ilahi selama pengasingan ini. Ramuan yang diberikan oleh suami tampaknya tidak hanya meningkatkan jiwa ilahi tetapi juga meningkatkan pemahaman. Sekarang, setiap kali aku mengolah keterampilan ilahi, rasanya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Liu Qingqing menganggukkan kepalanya, berbicara dengan sangat serius. Sepertinya kita hanya menunggu si kecil sekarang. Gu Changge tersenyum dan tidak menyangkal kata-katanya. Apakah Nona Dongfang datang mencari suami dalam beberapa hari terakhir ini? Setelah Liu Qingqing keluar dari pengasingannya, dia segera mulai bertanya tentang wanita muda dari keluarga Dongfang di negara bagian tengah. Nona Dongfang, Tuan Jun, kapan Anda mengenal wanita seperti itu? Mendengar ini, sebelum Gu Changge bisa menjawab, suara Wang Yue terdengar, disertai tatapan penuh kebencian. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa waktu, bagaimana bisa tiba-tiba ada Nona Dongfang? Dan bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu sementara Liu Qingqing tahu? Dia tidak datang mencariku lagi. Gu Changge berkata dengan santai, sambil menatap mata Wang Yue yang penuh kebencian, dan dia hanya bisa menjelaskan lagi secara singkat, berbicara tentang tantangan sebelumnya. Ada hal seperti itu. Tapi wanita itu sebenarnya adalah seorang bakat provinsi tengah, sudah berada di alam pemurnian Void tingkat 6. Tuan Jun, apakah Anda benar-benar tidak tergerak? Tuan Jun, cepat atau lambat Anda akan pergi ke negara bagian tengah, dan latar belakang wanita itu tidak sederhana. Saya sepertinya menemukan nama keluarga Dongfang dalam catatan keluarga kekaisaran, ada desas-desus bahwa seorang leluhur menjadi seorang abadi. Jika kau bisa menjadi pasangan Taois dengannya, itu hanya akan menguntungkanmu, Tuan Jun, tidak ada kerugiannya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Wang Yue tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang sama dengan Liu Qingqing. Dia pikir ini memang kesempatan bagus. Terutama karena Liu Qingqing khawatir tentang masalah ini segera setelah dia mengakhiri pengasingannya, dia menduga Liu Qingqing pasti berpikiran sama. Jelas, wanita muda itu juga mengesankan. Bab 187, Tantangan lagi. Menghadapi pertanyaan mereka berdua, Gu Changge tak kuasa menahan diri untuk tidak merenung. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh malu-malu mengintip melalui celah pintu untuk beberapa saat. Baru pada saat itulah dia menjulurkan kepalanya dan mendekat. Apakah gadis itu cantik? Yuan Yabai juga terbangun dari kultivasinya, tepat pada waktunya untuk mendengar diskusi di luar. Namun, minatnya berbeda, dia tidak peduli dengan kekuatan keluarga Dongfang di negara bagian tengah. Sebaliknya, dia penasaran dengan penampilan gadis yang berani menantang Lord Jun. Dia memang cantik. Gu Changge mengusap keningnya, kepalanya sudah pusing karena dua orang yang menanyainya, dan sekarang bahkan Han-Han kecil pun ikut menimpali. Meski begitu, dia dengan santai menjawab pertanyaan Han-Han kecil. Baiklah, kalau begitu sudah selesai. Jika dia cantik, dia harus direnggut untuk dijadikan pengantin. Ibu mengira ayah tampan dan membawanya kembali ke gua tempat tinggalnya. Jika Tuan Jun lebih kuat dari gadis itu dan menganggapnya cantik, mengapa tidak membawanya saja ke keluarga Gu lain kali? Yuan Yabai memiringkan kepalanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Gu Changge berkedip karena tercengang. Apakah adat istiadat klan naga benar-benar sekejam itu?
Tetapi keluarga Dongfang bukanlah keluarga biasa, tidak mungkin mereka merenggutnya dengan paksa. Meskipun, tampaknya dia tidak perlu menggunakan kekerasan. Lagi pula, yang lebih ia pedulikan adalah apa yang dimaksud pihak lain, jika memang ada rasa sayang satu sama lain, sebagaimana yang disiratkan oleh para istri, ia memang tidak mempermasalahkan gagasan itu. Jika pihak lain tidak mempunyai pemikiran seperti itu, mengapa bersikeras? Bahkan jika dia kehilangan keluarga Dongfang hari ini, begitu dia berangkat ke negara bagian tengah, bukankah akan ada banyak gadis kebanggaan surgawi dari berbagai keluarga di negara bagian tengah? Lupakan saja, jangan bicarakan ini sekarang. Semua istri sudah bangun, mari kita berkemas dan pindah ke tempat baru. Gu Changge terbatuk 2 kali, tidak ingin memberikan kesimpulan apapun kepada mereka sekarang. Liu Qingqing dan Wang Yue mendengar apa yang dikatakan tuan suami dan tidak berkata apa-apa lagi, mereka mendukung pilihan apapun yang diambil tuan suami. Tetapi bagi si kecil Han Han, ketika mendengar mereka akan pindah ke rumah baru, ia dengan senang hati kembali ke kamarnya untuk berkemas. Namun, begitu kembali ke kamarnya, dia menyadari tidak banyak barang yang harus dikemas. Semenjak dia memiliki cincin angkasa, dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu, dia menyimpan semua yang ada di dalam cincin angkasa pemberian tuan suami. Ruangan itu kosong. Wang Yue juga kembali ke kamarnya sambil tersenyum. Benar, ini adalah sesuatu yang diminta oleh Suster Zukin untuk kubawa ke tuan suami. Untuk sesaat, hanya mereka berdua yang tersisa di halaman, Liu Qingqing tiba-tiba teringat sesuatu dan menyerahkan kantong penyimpanan. Istriku, jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir akan melupakan masalah ini. Gu Changge mengambil kantong penyimpanan, dengan santai memeriksa isinya dengan indera ilahinya, dan tertawa. Selain kepala, ada pula mutiara penjaga citra, yang jelas-jelas merekam proses pemberian kepada dirinya sebagai daya ungkit. Tetapi sekarang situasinya jauh berbeda. Di masa lalu, dia mungkin menginginkan pengaruh untuk mengendalikan. Tetapi dia tidak menyangka akan tumbuh secepat itu. Meninggalkan kota Duanbei kurang dari setengah tahun yang lalu, dan kekuatan serta statusnya telah berubah secara drastis. Pengaruh ini, baginya, telah menjadi hal yang tidak perlu lagi. Dia dengan santai menyimpan kantong penyimpanan itu, berencana untuk mengurusnya saat dia tiba di istana Tuan Muda. Namun, Yayun meninggal dengan pantas. Kala itu, rencana jahatnya terhadap istrinya hampir menyebabkan kematiannya di luar kota Duanbei, dan dia pantas mati karenanya. Selain itu, saat insiden di luar sekte dingin surgawi terakhir kali, dia ingat dia hampir tertipu. Membantu alam pemusnahan kelas 9 dari negara bagian tengah menargetkannya. Sementara itu, di dalam sebuah penginapan yang tidak mencolok, kehidupan Dongfang Mingyue akhir-akhir ini tidaklah damai sama sekali. Setelah menyaksikan lelaki itu, di alam reruntuhan kelas 5, mendatangkan kesengsaraan surgawi, dan kemudian berhasil menanggungnya untuk menggunakannya untuk menguatkan tubuh. Dia terjerumus ke dalam keraguan terhadap dirinya sendiri. Meskipun dia gagal menantangnya terakhir kali, dia selalu percaya bahwa selama dia tidak terlalu menekan alamnya, bahkan jika dia menghadapi Gu Changge menggunakan tahap awal alam pemurnian kekosongan, dia memiliki peluang besar untuk menang. Jika dia melepaskan alamnya sepenuhnya, menghadapi alam reruntuhan tahap akhir dengan alam pemurnian kekosongan tahap akhir akan membuat kemenangan semudah membalikkan tangan. Tapi sekarang, dia mulai ragu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu ganas. Jika dia bisa memperbaiki kesengsaraan surgawi, apa yang tidak bisa dia lakukan? Bisakah dia benar-benar menang melawannya dengan menggunakan kekuatan penuhnya di tahap akhir alam pemurnian Void? Tapi aku, sebagai pedang abadi, tidak bisa begitu saja menyelinap kembali ke negara bagian tengah seperti ini. Dongfang Mingyue memikirkannya matang-matang dan tidak bisa melepaskannya begitu saja. Pedang terbang itu memiliki arti khusus baginya. Entah mengapa, dia tiba-tiba teringat pada sumpah yang pernah diucapkannya. Jika ada seseorang yang bisa membuatnya mengakui bahwa dia benar-benar lebih kuat darinya, maka dia akan menjadi pasangan Taois dengannya. Sumpah ini diketahui oleh banyak individu Heavenly Pride di Central State. Banyak yang datang untuk menantangnya, tetapi hingga saat ini, belum ada seorang pun yang berhasil membuatnya mengakui bahwa mereka jauh lebih kuat daripadanya. Di alam yang sama, dia hampir selalu menang, paling banter, seri atau kalah tipis,
dan setelah beberapa pertarungan lagi dia bisa menang kadang-kadang dan kadang-kadang kalah, tak seorang pun yang bisa mengalahkannya secara konsisten. Siapapun yang mampu melakukan hal itu pastilah berada jauh di atasnya dalam alam dan jauh lebih tua darinya. Orang-orang itu tentu saja tidak berani menantangnya di keluarga Dongfang, dan keluarga Dongfang pun tidak akan menginginkannya. Jika dia harus berbicara tentang seseorang yang dianggapnya berkuasa, di Central State, hanya ada satu. Puncak pertama Sekte Pedang, orang dengan tubuh pedang bawaan. Tetapi orang itu sekarang berusia hampir 1000 tahun dan telah mencapai alam raja sejati. Tentu saja tidak mungkin ada perasaan di sana. Namun, Gu Changge sekarang membuatnya merasakan perbedaan yang besar. Hanya kemampuannya untuk menarik kesengsaraan surgawi di tingkat kelima saja sudah melampaui senior dari puncak pertama Sekte Pedang Negara bagian tengah dengan tubuh pedang bawaan. Berpikir seperti ini, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Setelah meninggalkan batu roh kelas menengah di ruangan itu, dia diam-diam meninggalkan tempat itu. Dia menuju ke rumah keluarga Gu lagi. Ketika dia sekali lagi berdiri di luar rumah keluarga Gu, pola pikirnya benar-benar berbeda. Pertama kali dia berdiri di sini, dia datang dengan keyakinan akan kemenangan, bermaksud untuk menantang dan membawa kembali naga muda, untuk membuktikan kepada klannya bahwa dia cukup kuat, untuk menunjukkan kepada para jenius di negara bagian tengah kemampuannya. Kalau begitu, dia akan pergi menantang pewaris suci dari puncak ke-9 Sekte Pedang. Akan tetapi, ketika berdiri di sini untuk kedua kalinya, dia tidak lagi merasa yakin dalam hatinya. Tetapi Dongfang Mingyue masih berdiri tegak, seperti pedang yang siap menyerang. Sebelum dia bisa berbicara, seorang diakon di depan rumah keluarga Gu mengenalinya sebagai penantang sebelumnya. Bukankah dia gadis yang kehilangan pedang terbang tingkat surgawi pada Tuan Muda? Seorang diakon di pintu masuk keluarga Gu tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, "Itu benar-benar mirip dia. Sepertinya dia ada di sini untuk menantang Tuan Muda lagi, ya. Tapi kali ini dia hanya memegang pedang terbang tingkat bumi yang lebih rendah, bukankah itu berarti peluangnya semakin kecil?" Sulit untuk mengatakannya, lagi pula, alam wanita ini bukan lelucon, alam void pemurnian tahap akhir kelas 6, jika dia tidak menekan alamnya, kekuatannya secara alami akan jauh lebih mengerikan daripada terakhir kali. Apa yang bisa dikatakan? Jika dia menghadapi orang lain, mungkin, tapi melawan Tuan Muda, menurutku sama saja. Sebelum gadis itu sempat berbicara, para diaken keluarga Gu bergegas kembali ke pengadilan dalam, berencana untuk melaporkan berita kedatangannya kepada Tuan Muda. Melihat gadis yang menantang Tuan Muda Gu telah kembali, orang banyak yang menyaksikan secara alami berkumpul di sekitarnya tanpa ada yang menyuruh. Hanya saja kali ini, yang paling banyak dibicarakan adalah apakah keadaannya akan sama seperti terakhir kali, ketika Tuan Muda Gu belum melancarkan beberapa gerakan pun, gadis itu sudah kewalahan. Menghadapi diskusi ini, Dongfang Mingyue tetap tenang seperti air yang tenang. Dia tidak terpengaruh oleh komentar-komentar tersebut. Dia juga tidak menunggu orang-orang dari keluarga Gu melaporkannya, dan, dengan kekuatan spiritualnya yang meningkat, dia berteriak ke arah pengadilan dalam keluarga Gu, "Dongfang Mingyue, datang untuk menantang Tuan Muda Gu Changge. Dia benar-benar datang untuk menantang lagi. Sekarang kita punya acara hebat lainnya untuk ditonton. Aku penasaran apakah gadis ini sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Terakhir kali, dia kehilangan pedang terbang tingkat surgawi, dan harta karun ajaib dengan kualitas seperti itu jarang ditemukan bahkan di wilayah utara. Dia seperti sapi perah bagi Tuan Muda Gu. Aku tidak begitu yakin, mungkin kali ini dia tidak akan menawarkan harta karun, melainkan dirinya sendiri. Terakhir kali dia mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menikahi Tuan Muda Gu. Tapi sepertinya Tuan Muda Gu tidak terlalu tertarik dengan ide itu. Mendengar pengumumannya, orang banyak menegaskan bahwa dia benar-benar bermaksud menantang Tuan Muda Gu lagi. Kawasan itu menjadi ramai dalam sekejap. Namun, kata-kata seseorang yang tak terkendali membuat Dongfang Mingyue mengerutkan kening dan menoleh. Ketika mata mereka bertemu, orang itu cepat-cepat membuat gerakan meminta maaf. Meskipun Dongfang Mingyue tidak banyak bicara, diskusi yang didengarnya membuatnya agak ragu. Memang, dia memang menginginkan seorang suami yang lebih kuat dari dirinya. Tetapi, orang ini tidak menunjukkan minat terakhir kali, bagaimana jika kali ini dia juga tidak mau?
Dia tidak membawa harta ajaib apapun bersamanya, dia tidak mungkin menolak untuk bertarung dengannya hanya karena dia tidak memiliki harta ajaib yang bisa ditawarkan sebagai hadiah, bukan? Dia menyadari masalahnya, Gu Changge tidak seperti para jenius dari negara bagian tengah yang datang dengan bersemangat untuk menantangnya. Mereka yang ingin menjadi pasangan Taoisnya. Dia sudah menolaknya sekali. Bagaimana dia bisa yakin dia tidak akan melakukannya lagi? Pikiran yang tiba-tiba ini membuat Dongfang Mingyue menyesali keputusannya dan mempertimbangkan untuk mundur. Jika dia ditolak lagi, rasa malunya akan sangat besar. Dari negara bagian tengah, aibnya akan menjangkau hingga ke domain utara. Di keluarga Gu, di luar istana Tuan Muda, Gu Changge baru saja menikah dengan istrinya. Dengan rasa ingin tahu memeriksa istana Tuan Muda yang baru dibangunnya. Lalu dia mendengar suara yang dikenalnya. Apakah itu gadis itu? Wang Yue bertanya sambil tersenyum, menatap suaminya. Benar, Gu Changge mengangguk dan mulai berjalan keluar. Terlepas dari apakah pasangan Tao bisa terbentuk atau tidak, setidaknya keluarga Dongfang tampak cukup kuat, dan mungkin mereka bahkan bisa memberinya beberapa harta karun baru kali ini. Dengan pemikiran itu, dia pun dengan santai mengambil pedang terbang pangkat surgawi yang bersandar di pintu istana Tuan Muda. Dia belum menyempurnakan pedang terbang untuk mencegah timbulnya masalah seandainya keluarga Dongfang tidak mampu kehilangannya, pedang itu dapat digunakan untuk berdagang demi keuntungan lainnya. Aku juga ingin menonton. Yuan Yabai, yang baru saja memilih kamar, mendengar keributan dan bergegas berlari keluar, mengikuti langkah Tuan Jun. Liu Qingqing dan Wang Yue saling berpandangan dan ikut mengikuti. Kakak, apa pendapatmu tentang gadis itu? Wang Yue bertanya dengan santai. Dia sangat cantik, kepribadiannya, katakan saja dia terus terang, tapi dia jujur dan mampu menerima kekalahan. Mengenai latar belakang keluarganya, dia jelas lebih baik dari latar belakang keluargamu dan keluargaku. Kerajaannya juga lebih tinggi dari kita berdua. Secara keseluruhan, dia cukup baik. Liu Qingqing dengan santai menyuarakan pendapatnya. Namun, Wang Yue berkedip nakal dan berkata, Kakak, apa yang sebenarnya kau katakan? Aku bertanya apakah menurutmu gadis itu punya peluang melawan Tuan Jun? Langkah Liu Qingqing tersendat, dan dia memilih untuk berhenti berbicara. Melihat ini, Wang Yue menutup mulutnya dan terkikik pelan, tidak lagi sengaja menggoda. Namun dia juga mendapatkan gambaran tentang pandangan Liu Qingqing. Maka dia pun akan mengikutinya dengan niat yang sama, karena itu tetap demi kebaikan Tuan Jun, dan jika gadis itu benar-benar menarik perhatian Tuan Jun, itu akan menjadi keberuntungannya yang terbesar. Pada saat ini, mereka bertiga sedang memegang ramuan yang diberikan oleh Lord Jun tetapi belum meminumnya. Setelah ramuan tersebut disempurnakan, ketiganya dapat mengembangkan tubuh Dao yang diperoleh. Bahkan di negara bagian tengah, berapa banyak yang dapat membanggakan diri memiliki tubuh Dao yang diperoleh. Meski kejadian ini tidak unik di dunia, cukup jelas bahwa gadis ini jelas bukan salah satu dari mereka. Tak lama kemudian, Gu Changge dan kelompoknya telah melewati pelataran dalam dan tiba di luar kediaman. Keduanya kembali bertatapan, namun tatapan itu sama sekali berbeda dari pertama kali. Tatapan mata Dongfang Mingyue menjadi rumit saat dia sekali lagi menganugerahi murid-muridnya dengan kekuatan spiritual untuk mengamati pria ini, tetapi hasilnya tetap sama. Tulang akarnya sangat buruk. Namun, perbuatan yang dilakukannya benar-benar bertolak belakang dengan tulang akar yang ditunjukkannya. Saat tatapannya tanpa sengaja menyapu Liu Qingqing, dia tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia adalah tubuh spiritual yang diperoleh sebelumnya, dan kualifikasinya hampir sama denganku? Mengapa tulang akarnya tiba-tiba berubah, menjadi sangat miskin? Dongfang Mingyue tercengang, dan pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke arah dua orang lainnya yang keluar bersama Gu Changge, wanita lain, dan seorang lolita. Situasi wanita lainnya serupa dengan Liu Qingqing. Akan tetapi, lolita berambut putih itu, yang dikenalinya sekilas, adalah naga muda yang telah melarikan diri dari negara bagian tengah. Tetapi, apakah tulang akar klan naga juga semiskin ini? Ada sesuatu yang salah, amat salah, dan sepenuhnya salah. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari. Dia bukan dari Root Bone yang malang, tetapi telah menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan kondisi aslinya. Tidak heran dia bisa dengan mudah mengalahkannya di alam yang sama.
Tetapi kualifikasi macam apa sebenarnya yang dia miliki? Mengapa hal itu memicu kesengsaraan surgawi? Tubuh Dao. Dia belum pernah mendengar tentang tubuh Dao yang dapat memicu kesengsaraan surgawi. Nona, untuk tantangan ini, apakah Anda sudah menyiapkan harta karun? Gu Changge tidak terlalu memikirkan hal ini, menghadapi gadis dari keluarga Dongfang ini, dia langsung bertanya. Tidak, kali ini aku datang ke domain utara dengan tergesa-gesa dan tidak membawa apapun yang berharga. Yang tersisa hanyalah beberapa batu roh dan ramuan, tidak ada satupun yang dianggap sebagai harta karun. Jika kau berani melawanku dengan kekuatan penuh tanpa menekan wilayah kekuasaanmu, kata-kata yang sama berlaku, aku bersedia menjadi pasangan Taois bersamamu, dan keluarga Dongfangku akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Ketika saatnya tiba untuk pergi ke negara bagian tengah, keluarga Dongfangku akan menjadi pendukung kuatmu. Sekalipun kamu tidak punya niat seperti itu kepadaku, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa tetap tinggal dengan persyaratan nominal sesuai keinginanmu. Dengan status itu, kamu akan cukup stabil untuk menetap di negara bagian tengah. Dan ketika kamu pergi ke negara bagian tengah, kamu dapat memilih 3 harta karun ajaib dari gudang harta karun keluarga Dongfang. Bagaimana? Dongfang Mingyue, yang alur pikirannya terganggu, juga menjawab pertanyaannya dengan sangat serius. Dalam kata-katanya, bahkan ada nada rendah hati. Jika pihak lain tidak berminat, mempertahankan gelar saja sudah cukup. Pernyataan ini membuat Gu Changge dan Liu Qingqing terkejut. Rasanya familiar, tetapi situasi sekarang sepenuhnya berbeda dari situasi awal. Awalnya, itu karena Gu Changge tidak bisa berkultivasi. Tetapi hari ini, Dongfang Mingyue lah yang khawatir dia mungkin tidak menyukainya. Nona, apakah Anda sudah memikirkan ini dengan matang? Ini adalah komitmen seumur hidup, bukan hal yang bisa dianggap enteng. Gu Changge merenung sejenak, lalu bertanya. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Dongfang Mingyue menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, sudah beres. Gu Changge tidak terburu-buru mengklarifikasi perasaannya sendiri, tetapi dia setuju dengan lugas. Seperti yang dikatakan Dongfang Mingyue, dia bahkan tidak yakin apa yang sebenarnya dia rasakan saat itu, apakah itu hanya untuk taruhan, atau karena dia tertarik padanya. Tetapi bahkan secara nominal, itu akan sangat bermanfaat baginya. Bukan hanya manfaat yang Dongfang Mingyue uraikan sendiri, tetapi tanpa diduga, dia mungkin juga mendapatkan panel pasangan Taois baru, itulah yang paling dia pedulikan. Tentu saja, ini juga karena dia merasa gadis ini bisa ditoleransi, kalau tidak, dia tidak akan mau mengikat pasangan Tao secara acak, mengutamakan kualitas dan bukan kuantitas selalu menjadi filosofinya. Sepertinya, tidak ada jalan keluar. Wang Yue, menyaksikan kejadian ini, tak dapat menahan diri untuk bergumam pelan. Tuan Jun mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia dapat merasakan bahwa pandangan gadis itu pada Tuan Jun sangat berbeda. Semuanya menyiratkan bahwa dia ingin menjadi pasangan Tao dengan Tuan Jun dan bahkan takut Tuan Jun akan menolaknya, oleh karena itu dia menyebutkan untuk tetap tinggal dalam kondisi nominal. Bahkan Liu Qingqing pun tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir penasaran. Situasi saat ini berbeda dari saat dia dan Lord Jun pertama kali bertemu, implikasi dari kata-kata ini tentu saja berbeda sekarang. Jika Tuan Jun menikah dengan orang lain, apakah Yabai akan memanggilnya kakak perempuan atau adik perempuan? Namun, Yuan Yabai mengkhawatirkan masalah yang sama sekali berbeda. Sambil mengerutkan kening, dia merenung lama sebelum bertanya dengan serius kepada 2 orang di sampingnya. Cekikikan, apapun yang kamu suka. Wang Yue, mendengar ini, mengusap kepalanya, menganggapnya sangat lucu. Wow, dia benar-benar ingin menjadi istri Tuan Muda Gu. Untuk sesaat, saya tidak yakin siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Para pembudidaya yang mengamati, meskipun sedikit menebak, tetap terkejut mendengar dia mengatakannya sendiri. Bahkan para tetua keluarga Gu yang muncul setelah mendengar ini pun memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka. Gu Kuang, tentu saja, tidak melewatkan berita tentang cucunya. Dia muncul di dinding rumah besar itu pada saat pertama, dengan santai mengangkat labu anggurnya ke mulutnya. Mendengar itu, dia terkekeh dan bergumam, keberuntungan cucu dalam percintaan memang tidak buruk, hanya saja tidak tahu kapan dia akan memberi kita cicit. Di matanya, cucunya pasti menang. Sekalipun gadis itu tidak menekan kekuasaannya,
itu tidak masalah. Lagi pula, terakhir kali meskipun gadis itu telah menekan wilayah kekuasaannya, sang cucu bahkan tidak mengerahkan dirinya, hanya 2 kemampuan ilahiyah bawaan itu saja sudah cukup untuk dengan mudah menekan lawan lintas wilayah. Itu masih dia yang tidak tahu bahwa cucunya sudah secara tidak sadar menguasai bukan hanya 2 kemampuan ilahiyah bawaan, dan dengan demikian memiliki keyakinan seperti itu. Setelah Gu Changge setuju, dia dengan santai melemparkan pedang terbang tingkat surgawi tingkat rendah yang dibawanya ke Dongfang Mingyue. Apa ini? Dongfang Mingyue mengambil pedang terbangnya, sedikit mengernyit, merasa bahwa dia mungkin meremehkannya. Karena ini adalah pertarungan dengan kekuatan penuh, lebih baik bagi Nona Dongfang untuk menggunakan pedangnya sendiri. Gu Changge hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dan mengingat orang ini bahkan telah menyempurnakan kesengsaraan surgawi, Dongfang Mingyue menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi menolak. Dia juga ingin melihat seberapa kuat orang ini, dan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, apa hasilnya. Namun, kali ini, dia bahkan tidak menyebutkan berapa harga yang harus dibayar Gu Changge jika dia menang. Dia tidak menyebutkan mengambil Yuan Yabai atau bahkan pedang terbangnya sendiri. Jelas, dia sendiri tidak menyadari bahwa dia hanya memikirkan apa yang harus dilakukan jika dia kalah dan sama sekali tidak mempertimbangkan apa artinya menang. Bab 188, Kekalahan Total. Dongfang Mingyue sekali lagi menggenggam pedang terbangnya erat-erat, seluruh auranya telah berubah. Kali ini, dia tidak menekan kekuasaannya. Aura alam kekosongan pemurnian kelas 6 pada tahap akhir menyebar. Seluruh keberadaannya bagaikan pedang yang siap menyerang, memperlihatkan sisi tajamnya. Dengan ketukan ringan jari kakinya di tanah, sosoknya langsung muncul ratusan meter di udara. Dia dengan tenang membuka kain hitam yang melilit pedang terbangnya, tatapannya pun tenang. Bahkan pikiran-pikiran yang berserakan dalam benaknya pun terhapus sepenuhnya pada saat ini. Melihat pedang terbang di tangannya, dia hanya ingin terlibat dalam pertempuran sengit. Kekalahan terakhir kali terlalu tergesa-gesa. Kali ini, meskipun dia masih kalah, setidaknya dia ingin menunjukkan semua kekuatannya. Suamiku, hati-hatilah. Meskipun Liu Qingqing sangat yakin pada suaminya, instingnya masih menunjukkan rasa khawatir. Tidak apa-apa, ini akan segera berakhir. Gu Changge berbalik dan tersenyum ringan, sosoknya juga muncul ratusan meter di atas keluarga Gu. Menatap sosok yang sekarang memancarkan pedang inten yang deras yang benar-benar menyerupai gaya seorang pedang abadi, dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Menatapnya, Gu Changge merasa dia juga harus menanggapi segala sesuatunya dengan lebih serius. Agar tidak dianggap bertindak enteng dan kehilangan muka. Berpikir tentang hal itu, dia juga mengeluarkan pedang terbang. Nilainya tidak tinggi, hanya peringkat bumi kelas menengah. Itu tadinya bahan yang diberikannya kepada kepala keluarga untuk meminta bantuan pemalsuannya. Awalnya, Senior Sue mengatakan bahwa bahan-bahan ini dapat menempa harta karun ajaib peringkat bumi kelas atas, dan jika bahan pembantunya cukup baik, bahkan harta karun ajaib peringkat bumi kelas atas pun dapat diproduksi. Namun sayang, wilayah utara tidak hanya miskin, bahkan keterampilan penyuling artefak di sana tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di negara bagian tengah, dan pada akhirnya hanya pedang terbang pangkat bumi tingkat menengah yang ditempa. Kali ini adalah kali pertama dia menggunakan pedang terbang ini. Apakah kamu meremehkanku? Kamu bahkan belum menyempurnakan pedang terbang ini. Dongfang Mingyue mengerutkan alisnya melihat ini. Dia telah mengembalikan pedang terbang pangkat surgawi kelas rendah dan memilih menggunakan pedang terbang pangkat bumi kelas menengah. Terlebih lagi, pedang terbangnya telah dirawat melalui penyempurnaan selama beberapa tahun, dan pedangnya bahkan belum mengalami langkah penyempurnaan awal. Menanggapi pertanyaannya, Gu Changge hanya tersenyum kecil. Dia memasukkan energi spiritualnya ke dalam pedang terbang dan memperkuatnya dengan niat pedangnya. Dia bahkan menambahkan sedikit sentuhan kekuatan kesengsaraan surgawi yang dikendalikannya. Dalam sekejap, dia menyelesaikan penyempurnaan awal pedang terbang. Nah, bukankah sudah diputuskan? Gu Changge mengangkat pedang terbang dan menjentikkannya dengan jarinya, menghasilkan bunyi denting pedang yang jelas. Kemampuan ini membuat Dongfang Mingyue tercengang. Pedang terbang tingkat bumi tingkat menengah, dan orang ini menyempurnakannya dalam sekejap. Bahkan tidak ada prosesnya. Terlebih lagi, dia sebenarnya juga memiliki niat pedang. Dia mengira dia fokus pada kultivasi tubuh,
berlatih tinju dan keterampilan ilahi. Sekarang tampaknya, dia telah keliru. Akan tetapi, mengingat dia bahkan bisa memperbaiki kesengsaraan surgawi, ini tampaknya jauh lebih mudah diterima. Sebaliknya, para penonton tercengang melihat kejadian itu. Aku bahkan tidak berkedip, dan dia menyempurnakan pedang terbang bumi tingkat menengah begitu saja. Aku butuh waktu 10 hari hingga setengah bulan hanya untuk menyempurnakan harta karun sihir kelas kuning. Enyahlah, apa yang kau lakukan sehingga kau ingin membandingkannya dengan Tuan Muda Gu? Siapa yang membandingkan? Apakah aku tidak boleh terkejut? Adapun orang-orang yang tercengang, para tetua keluarga Gu terlihat lebih tenang. Alasannya sederhana. Kejutan yang dibawa Tuan Muda terlalu banyak dan terlalu sering. Bagi mereka, jika Tuan Muda membutuhkan waktu sebanyak itu untuk memurnikan harta ajaib seperti orang biasa seperti mereka, itu akan lebih mengejutkan dan membuat mereka curiga ada sesuatu yang salah dengan Tuan Muda. Segala sesuatu tentang Tuan Muda tidak boleh dinilai dengan standar biasa. Kali ini, aku tidak menekan wilayah kekuasaanku. Hati-hati. Dongfang Mingyue menarik napas dalam-dalam dan dengan santai mengingatkan. Kali ini, keduanya tidak lagi memperkenalkan diri secara formal. Saat Dongfang Mingyue melemparkan kain hitam di tangannya ke udara, sosoknya seketika lenyap dari tempatnya. Dia tidak berani ceroboh menghadapi Gu Changge, meskipun tingkat kekuasaannya satu alam besar lebih tinggi, dia tetap merasakan tekanan luar biasa. Melihatnya menghilang dari pandangan, Gu Changge tetap tenang dan acuh tak acuh. Memegang pedang terbang, tatapannya tak tergoyahkan. Baru ketika niat pedang yang mengerikan datang dari belakangnya, dia dengan santai mengayunkan pedang terbang di tangannya untuk merespons. Di bawah pengawasan penonton, Dongfang Mingyue melintas di belakangnya dan tiba-tiba muncul, serangannya diperkuat dengan keterampilan ilahi dan niat pedang. Niat pedang yang mengerikan menimbulkan riak-riak di ruang sekitarnya. Beberapa diaken keluarga Gu yang juga berada di alam kekosongan pemurnian tingkat ke-6 merasakan kekuatan mengerikan yang melingkupinya dan tidak dapat menahan rasa waspada. Jika mereka yang menerima serangan, mereka takut tidak akan mampu menahannya. Pedang terbang tingkat surgawi, ditingkatkan dengan keterampilan ilahi tingkat surgawi. Dan niat pedang yang melonjak. Namun serangan yang begitu menakutkan, cukup untuk membuat para ahli alam kesempurnaan kekosongan pemurnian menjadi pucat, serangan yang bahkan menyebabkan riak di angkasa. Mengikuti suara benturan yang tajam, dengan mudah diblokir oleh Gu Changge. Dia hanya melapisi energi spiritual Xuan Huang ke pedang terbangnya, dan meskipun mutu harta karun ajaib itu jauh lebih rendah, dengan peningkatan energi spiritual, pedang terbang tingkat surgawi milik lawan tidak dapat maju sedikit pun. Saat kedua pedang terbang itu bersentuhan, Dongfang Mingyue terus maju dengan niat pedangnya yang luar biasa. Niat pedang ini benar-benar mengerikan. Tidak, ini bukan lagi sekedar niat pedang. Itu adalah kekuatan pedang di atas niat pedang. Sepertinya nona muda ini tidak jauh dari alam hati pedang seorang kultivator pedang. Para tetua keluarga Gu melihat ini dan pupil mata mereka mengecil. Mereka bergumam dengan agak heran. Ada banyak praktisi pedang di antara para kultivator wilayah utara, namun mereka yang benar-benar dapat disebut sebagai kultivator pedang tidaklah banyak, setidaknya mereka harus menguasai niat pedang agar dapat dianggap sebagai kultivator pedang sejati. Namun Dongfang Mingyue ini jelas termasuk yang terbaik di antara para kultivator pedang. Tidak heran dia begitu percaya diri, berani menantang Tuan Muda lagi. Menghadapi kekuatan pedang yang luar biasa, Gu Changge bagaikan daun kering di tengah ombak yang bergejolak, namun sekuat apapun kekuatan pedang itu, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan dengan santai memujinya, tidak heran kamu berani menyebut dirimu pedang abadi. Gagal mendaratkan serangan, Dongfang Mingyue tidak berlama-lama dalam pertempuran, sosoknya berkelebat, dan ribuan cahaya pedang memenuhi langit. Itu adalah kekuatan ilahi pedang Dao tingkat surga yang lain. Saat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, Gu Changge menghindar ke kiri dan kanan dengan mudah, masih anggun dan tenang. Tidak peduli seberapa cepat atau banyaknya bayangan pedang, mereka tetap tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Hal ini tentu saja berkat kekuatan jiwa ilahinya. Namun dia bahkan belum menggunakan kemampuan ilahi bawaan yang baru dipahaminya, murid Tao. Tetapi ketika memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terdiam. Lalu, dengan mengandalkan kekuatan jiwa ilahinya, dia mengaktifkan matanya,
Pupil matanya berubah menjadi keemasan dengan tulisan-tulisan kuno berputar-putar di dalamnya, samar namun terlihat. Hanya dengan sekali lirikan, dia melihat dengan jelas keterampilan ilahi lawan. Bahkan dia bisa langsung memanfaatkan efek yang sama. Menjarah gratis skill ilahi tingkat surga lainnya. Gu Changge tersenyum tipis, menonaktifkan murid Taoisnya, dan menghindari gelombang terakhir bayangan pedang. Dia mengira pengaktifan murid Tao tidak akan diketahui. Namun, pada saat itu, jauh di langit, sang bijak jubah merah tiba-tiba berdiri. Kemampuan ilahi bawaan. Bakat macam apa yang dimiliki anak laki-laki dari keluarga Gu ini? Sang bijak jubah merah menatap dengan takjub ke arah leluhur Gu Changge di sebelahnya, berpakaian sederhana dan tersenyum. Jantungnya meledak karena terkejut. Kunjungan ini, dia memang penasaran, apakah jika Ming Yue bertarung dengan seluruh kekuatannya, itu akan memaksa bocah itu mengeluarkan semua kemampuannya. Tetapi hanya setelah 2 gerakan, dia melihat dengan jelas bahwa kemenangan Ming Yue tidak mungkin diraih. Anak laki-laki ini, sama seperti terakhir kali, tidak menggunakan tenaga apapun. Dia hanya membiarkan Ming Yue merasakan sensasi bertarung. Tetapi saat dia menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, sang petapa jubah merah benar-benar terkejut. Apakah anak laki-laki ini lahir dengan tubuh Tao? Tak heran jika anak ini menghadapi keterampilan ilahi tingkat surga dengan begitu mudahnya, itu sudah jelas berkat kemampuan ilahi bawaan itu. Hehe, rekan Daois, bukankah kamu mengajukan pertanyaan ketika kamu sudah tahu jawabannya? Gu Haitang terkekeh dan berkomentar dengan santai. Mendengar ini, sang bijak jubah merah terdiam. Memang, memiliki kemampuan ilahi bawaan, anak ini pasti terlahir dengan tubuh Tao. Dia seharusnya menyadarinya lebih awal. Anak laki-laki ini telah menyembunyikan tulang akarnya, tetapi cara ini sungguh aneh, bahkan berhasil menipu pengawasannya sebagai orang bijak penggambar bintang. Dia sangat tersembunyi. Sang bijak jubah merah menenangkan emosinya, lalu tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika anak ini suatu hari mengunjungi negara bagian tengah, dia pasti akan diperebutkan oleh tanah suci. Sebenarnya, dia bahkan tidak membutuhkan dukungan dari keluarga Dongfang. Sungguh tidak terduga, bakat tubuh Daois bisa muncul di wilayah utara, sungguh luar biasa. Mendengar ini, leluhur keluarga Gu hanya tersenyum tipis. Dia berpikir dalam hatinya, apakah ini saja? Tubuh Dao yang diperoleh sudahkah mengejutkanmu sejauh ini? Terakhir kali anak ini mengalami kesengsaraan surgawi, itu karena dia telah menembus batas tubuh Tao, mencapai tubuh suci yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia ini. Ngomong-ngomong soal itu, dia baru-baru ini punya kecurigaan. Meskipun dunia berspekulasi tentang keberadaan benda suci, tak seorang pun pernah menyaksikannya, mungkin karena hal itu dilarang oleh kosmos. Kalau mereka memang ada, mereka pasti sudah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Selama kesengsaraan terakhir yang dihadapi anak ini, dia tidak bermaksud membiarkan satu pun kultivator hidup, peluangnya untuk bertahan hidup pun bukan 1 dari 10, melainkan kematian yang pasti. Tetapi anehnya, bocah ini bahkan berhasil menyempurnakan kesengsaraan surgawi, mengubah bahaya menjadi peluang. Namun, dia tidak mau repot-repot menjelaskannya. Tubuh Dao yang diperoleh saja sudah cukup untuk menarik banyak faksi kuat di negara bagian tengah setelah kedatangan bocah ini. Jika berita tentang tubuh suci tersebar, keluarga Gu tidak akan mampu melindunginya. Siapa tahu apakah tanah suci itu akan memeliharanya atau mencoba melumpuhkannya. Misalnya, jika pewaris suci dari Sekte Kenaikan Abadi mengetahui tentang ini, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melenyapkannya. Tetap lebih baik untuk merahasiakannya. Dongfang Ming Yue, melihat lawannya terus-menerus menghindar dan bertahan, tak kuasa menahan diri untuk bicara, menghindarlah sepuasnya, kalian tidak akan menang. Sambil berbicara dia mengayunkan pedangnya lagi. Pedang Qi berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 100 kaki, mengunci auranya. Dan dengan kekuatan pedang yang sangat besar, dia tidak dapat melarikan diri. Meskipun dia memang bisa menghindar dengan baik, serangan ini tidak dapat dihindari. Hanya pedang ini saja yang secara langsung menghabiskan 50% energi spiritual Dongfang Ming Yue. Dengan berbagai peningkatan, pedang ini bahkan dapat melukai seorang kultivator biasa di alam tak terbatas tingkat ke-7. Apalagi Gu Changge, yang berada di tahap akhir alam reruntuhan kelas 5. Ini juga merupakan pilihan terakhirnya.
Setelah pedang ini, jika Gu Changge masih memiliki energi yang tersisa, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menang. Saat pedang itu jatuh, terdengar suara terkesiap kaget. Dongfang Mingyue mempertahankan pose menghunus pedang, berdiri di udara seperti pedang abadi, diam-diam memperhatikan bagaimana Gu Changge akan menanganinya. Di bawah tatapannya, Gu Changge dengan santai mengumpulkan pedang terbang di belakangnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, mengulurkan dua jari. Mendengar pemandangan yang familiar ini, pupil mata Dongfang Mingyue mengecil. Lucu sekali. Sebelumnya, saat dia menekan wilayahnya, dia menangkis pedang terbangnya dengan dua jari. Namun sekarang dia menyerang dengan kekuatan penuh. Serangan terkuatnya. Bagaimana dia masih bisa bersikap sombong dan percaya diri? Bahkan tidak menggunakan harta ajaib, langsung berencana melawan dengan tubuhnya. Apakah dia benar-benar tidak menginginkan lengan ini lagi? Bahkan dia sendiri, menghadapi pedang ini, akan membalas dengan kekuatan penuh, tidak berani menahan sedikit pun. Saat pedang ki energi spiritual sepanjang 100 kaki mendekati Gu Changge sesaat sebelum benturan. Dia memperhatikan perubahan ekspresi Dongfang Mingyue dan mendengar desahan orang banyak. Tiba-tiba, dia berubah pikiran. Dia langsung memanggil menara Xuan Huang puncak pangkat surgawi di atas tangan kirinya. Saat energi spiritual dipersembahkan, menara Xuan Huang memancarkan energi spiritual Xuan Huang yang kental. Dentang, suara teredam, begitu kerasnya hingga mengguncang tanah hingga ratusan meter jauhnya. Banyak penggarap alam bawah yang segera menutup telinga mereka. Dan beberapa orang masyarakat biasa yang punya rasa ingin tahu besar tetapi tidak punya kultivasi yang datang menonton, langsung pingsan di tempat. Retakan di ruang angkasa akibat tabrakan menunjukkan riak yang terlihat. Untungnya, tetua keluarga Gu segera mengambil tindakan dan mencegah jatuhnya korban di antara warga kota. Saat bayangan pedang menghilang, Gu Changge yang memegang menara kecil, memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Siapa yang paling dekat, hampir tidak terpengaruh sama sekali. Sekarang, tubuhnya benar-benar bisa disebut sebagai harta ajaib. Luar biasa tangguh. Bahkan tanpa menggunakan energi spiritual untuk perlindungan, gempa susulan ini tidak dapat menyakitinya. Kalau dia tidak khawatir pakaiannya akan robek dan menampakkan diri di hadapan halayak, dia tidak akan repot-repot menggunakan energi spiritual untuk bertahan. Bahkan jika kamu memblokirnya, kamu hanya memperoleh hasil seri saja, kamu butuh kemampuan untuk mengalahkanku. Melihat ini, Dongfang Mingyue juga menghela napas lega. Untunglah, jika dia benar-benar mencoba menangkapnya dengan jarinya. Berhasil atau tidak, baginya itu merupakan pukulan telak. Kegagalan berarti dia cedera karena terlalu percaya diri. Jika dia benar-benar menangkapnya, Dongfang Mingyue pasti meragukan apakah tahun-tahun kultivasinya adalah nyata. Untungnya, dia menggunakan harta ajaib. Memblokir dengan harta tertinggi tingkat surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan sekarang, dia masih menantang. Namun saat Gu Changge mendengarnya mengatakan hal ini, dia tidak menunjukkan rasa sopan santun lebih lanjut. Dia akhirnya mengambil inisiatif. Dengan sekejap, dia menghilang dari pandangan. Dongfang Mingyue tiba-tiba merasakan bahaya. Melihat ke atas, dia tercengang tak terlukiskan kata-kata. Bayangan pedang menghujani langit. Kekuatan mereka setara dengan keterampilan ilahi yang dia gunakan. Bagaimana dia juga bisa? Ini jelas merupakan kekuatan ilahi pedang Dao tingkat surgawi milik keluarga Dongfang. Tanpa sempat berpikir, dia buru-buru mengangkat pedang terbangnya untuk bertahan saat bunyi dentang logam terdengar, pedang terbangnya memercik dengan ganas. Dia tidak dapat menghindari setiap bayangan pedang semudah Gu Changge. Yang aneh adalah lawannya, yang jelas hanya di alam reruntuhan, mengeluarkan kekuatan ilahi sekuat miliknya. Di bawah peningkatan energi spiritual Xuan Huang, bayangan pedang itu menjadi sangat berat. Setiap tabrakan memaksanya untuk mundur selangkah tanpa sadar. Dalam sekejap, dua garis pedang ki menyerempetnya, meninggalkan bekas darah di lengannya, dan satu lagi nyaris mengenai lehernya. Jika kamu tidak mampu bertahan, terima saja kekalahan. Gu Changge telah menyimpan pedang terbangnya dan diam-diam memperhatikan dari atas, sambil mengingatkan. Dongfang Mingyue yang tadinya hendak mengakui kekalahan, tiba-tiba menjadi keras kepala mendengar ucapannya. Sambil menggertakkan giginya, dia menahan bayangan pedang itu dalam diam, berjuang untuk menangkisnya. Tanpa disadari, beberapa luka dari ki pedang muncul di tubuhnya. Ini buruk.
Pedang Qi langsung menuju ke wajahnya, dia mengangkat pedang terbangnya untuk menghalangi namun lambat sekali. Melihat pedang Qi hampir mengenai dirinya, hendak membutakan mata kanannya. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya dan dengan pukulan punggung tangan, menghancurkan Qi pedang dan langsung memindahkannya keluar dari jangkauan bayangan pedang. Dongfang Mingyue menatap pemuda yang tersenyum di hadapannya dan merasakan emosi yang rumit membuncah di dalam dirinya. Dia kalah. Benar-benar hilang. Dia bahkan menggunakan tekniknya sendiri untuk mengalahkannya. Dan pada akhirnya, dialah yang menyelamatkannya. Saya kalah. Dongfang Mingyue menatapnya sambil menggigit bibir tetapi tetap mengakui kekalahannya. Tidak perlu berjuang dengan sia-sia. Gu Changge menggelengkan kepalanya dan segera meraih tangannya, menuju ke rumah keluarga Gu. Apa yang kau lakukan? Jantung Dongfang Mingyue berdebar-debar karena kebingungan. Bukankah ini agak terlalu terburu-buru? Memang, dia berjanji, tetapi dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, dia pantas mendapatkan waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, aku akan memberimu beberapa ramuan untuk menyembuhkan. Saya, Tuan Muda, tentu tidak ingin Anda memiliki bekas luka. Lagi pula, setelah menang, kau akan menjadi istriku sesuai perjanjian. Gu Changge berkata tanpa menoleh ke belakang. Dongfang Mingyue, setelah mendengar ini, tertegun dan membiarkan dirinya ditarik dari langit ke pengadilan dalam keluarga Gu. Wajahnya langsung memerah. Ternyata dia salah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan ilahi yang baru saja digunakan Tuan Muda Gu terasa sama dengan yang digunakan wanita itu? Mereka tidak mungkin saling mengenal sebelumnya, bukan? Tentu saja dia tidak bisa begitu saja melihatnya dan langsung mempelajarinya. Para penonton tidak merasa terkejut dengan kemenangan Gu Changge, tetapi malah penasaran mengapa dia juga mengetahui kekuatan ilahi pedang Dao tertentu. Satu demi satu teori bermunculan. Melihat ini, Gu Kuang mengirimkan pandangan penuh arti, dan diakon keluarga Gu segera membubarkan para kultivator di sekitarnya. Sementara itu, ribuan meter di atas, sang bijak jubah merah perlahan-lahan duduk. Dia sudah siap untuk campur tangan saat melihat Mingyue muda akan dibutakan oleh pedang Qi. Namun untungnya, pemuda itu turun tangan pada saat yang genting. Kemampuan ilahi bawaan ini agak terlalu menantang surga. Jika orang-orang tahu, saya khawatir itu bisa mendatangkan malapetaka yang mematikan baginya. Sang bijak jubah merah berbicara dengan ekspresi serius. Hanya dengan sekali pandang, dia telah mengeksekusi kekuatan ilahi pedang Dao tingkat surgawi milik keluarga Dongfang. Kemampuan ilahiyah bawaan seperti itu pasti membuat semua orang iri. Tidak ada seorang pun yang ingin kekuatan ilahi warisan keluarganya dipelajari oleh orang lain tanpa alasan. Jadi, rekan Daois, apa yang akan kamu lakukan? Gu Haitang bertanya dengan tenang sambil menatapnya. Jika anak itu menjadi menantu keluarga Dongfang, keluargaku pasti bisa menjaganya dengan aman. Namun, dia harus lebih menahan diri dan tidak asal mengambil kekuatan ilahi yang dia lihat di Central State, dan bahkan jika dia mempelajarinya, dia tidak boleh memamerkannya dengan mudah. Kalau tidak, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Sang bijak jubah merah mendengus, tanpa sengaja menghitung janji yang dibuat Dongfang Mingyue kepadanya sebelumnya. Sejujurnya, sejak saat dia tahu pemuda itu memiliki bakat tubuh Dao, dia sudah punya rencana. Keluarga Dongfang telah berangsur-angsur menurun selama bertahun-tahun, setiap generasi lebih rendah dari generasi sebelumnya. Jika mereka dapat memiliki keturunan dengan bakat tubuh Dao, mungkin mereka dapat mengembalikan kejayaan keluarga Dongfang di masa lalu. Bukankah Gu Changge kandidat yang sempurna? Sekalipun dia bukan keturunan Dongfang, jika dia menikah dengan Mingyue dan menjadi menantu Dongfang, kenapa tidak mengabdikan sumber daya untuk membesarkannya? Bab 189, Salep, Kaki Giok. Menanggapi peringatan dari orang bijak jubah merah, Gu Haitang hanya tersenyum tanpa berkata banyak. Dia tentu saja mempertimbangkan hal-hal ini. Akan tetapi, saat ini keadaan tidak seberbahaya yang digambarkan oleh orang bijak jubah merah. Sebaliknya, itu adalah saat kesempatan. Asal dia sendiri mampu menerobos ke alam raja sejati penyatuan bulan, bahkan di negara bagian tengah, dia akan mampu mendukung Gu Changge, juniornya. Kecuali jika dia melakukan sesuatu yang akan memaksa tanah suci untuk memusnahkannya, atau dengan adanya raja sejati yang mendukungnya,
itu akan lebih dari cukup baginya untuk berkultivasi dengan aman hingga tingkat ke-9, jadi tidak ada kekuatan besar di atas tingkat ke-9 yang akan bergerak melawannya dengan mudah. Adapun konflik dengan teman sejawatnya, Gu Haitang tidak dapat memikirkan siapapun dari generasi Changge yang memiliki nyali untuk bersaing dengannya. Tubuh suci. Bahkan negara bagian tengah belum pernah melihat tubuh suci yang hidup. Hanya kekuatan yang ditunjukkan pemuda itu di Back Mountain terakhir kali sudah cukup untuk menekan musuh di dua alam besar. Begitu dia menerobos ke alam tak terbatas kelas 7, dan jika dia pergi ke negara bagian tengah, itu berarti dia sedikitnya dapat menekan seseorang dari alam gerbang surgawi tingkat 8. Bahkan jika dia menghadapi alam pemusnahan tingkat 9, belum lagi menekan mereka, dia tidak akan terluka hanya dengan melindungi dirinya sendiri. Dengan begitu, kalau semuanya berjalan lancar, sebenarnya tidak akan ada banyak bahaya, asal dia tidak mengungkap terlalu banyak kartu trufnya, agar tidak menimbulkan rasa iri pada orang lain. Dan begitu pemuda itu berhasil menembus alam raja sejati di atas kelas 9, maka tak seorang pun dapat menghentikan kemajuannya. Hehe, kamu, rekan Daois, tidak perlu khawatir tentang ini. Anak itu tahu apa yang dia lakukan. Gu Haitang membelai jenggotnya, tersenyum saat berbicara dengan santai. Orang bijak berjubah merah dari keluarga Dongfang ini hanya terkejut dengan salah satu kemampuan ilahi bawaan milik pemuda itu. Dia pikir itu adalah tubuh Dao yang diperoleh. Namun pada kenyataannya, itu hanyalah puncak gunung es bagi anak itu. Kartu trufnya yang sesungguhnya, bahkan saya tidak dapat dengan yakin mengklaim mengetahui semuanya sekarang. Penguasaan kekuatan kesengsaraan surgawi itu saja adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh kultivator lain. Kata-kata yang bagus. Kamu dari keluarga Gu telah mengambil gadis Ming Yue milikku. Tidak akan berhasil jika anak itu mati. Sang bijak jubah merah meringis, bicara seakan-akan dia bersedia mengkhawatirkan anak itu. Karena dia bukan kerabatnya, hanya karena hubungannya dengan Ming Yue lah dia mengingatkannya lebih banyak lagi. Terlebih lagi, dari apa yang dapat dilihatnya sekarang, gadis Ming Yue benar-benar telah menaruh hatinya. Tak disangka, di antara sekian banyak pahlawan di negara bagian tengah, tak seorang pun yang memikat hatinya. Namun, saat berkunjung ke domain utara, dia jatuh hati pada keluarga Gu. Sungguh sebuah liku takdir. Rekan Taois sebaiknya datang dan beristirahat sejenak di gunung belakang keluarga Gu. Mengetahui bahwa keluarga Gu-nya mendapat tawaran lebih baik, Gu Haitang tidak membantah lebih jauh dan langsung memimpin jalan sambil menganggukkan kepalanya. Sang bijak jubah merah, melihat hal itu, mengikutinya tanpa keberatan dan pergi langsung ke gunung belakang keluarga Gu bersamanya. Namun, begitu dia berada di dalam susunan berlapis gunung belakang keluarga Gu, pandangannya tanpa sadar tertuju ke arah kedalaman gunung belakang, tepat di mana ketiga peti mati hitam itu berada. Tanpa diduga, selain kamu, keluarga Gu memiliki dua orang lainnya di atas kelas 9. Mereka tampak lebih kuat dari yang kubayangkan. Meskipun sangat disayangkan bahwa mereka berdua mungkin tidak memiliki banyak umur lagi, bukan? Sang bijak jubah merah berbicara dengan sedikit terkejut namun segera tenang. Hehe, tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan warisan keluarga Dongfang dari negara bagian tengah, tetapi keluarga Guku masih mengesankan di wilayah utara. Gu Haitang tidak terkejut bahwa pihak lain dapat mengetahui tipu muslihat itu, karena keduanya berasal dari alam petapa, susunan sihir itu tidak dapat menipunya. Lagi pula, peti mati hitam itu tidak perlu disembunyikan terlalu dalam, memamerkannya akan menambah efek jera. Jika mereka benar-benar disembunyikan, siapa tahu orang-orang akan berpikir keluarga Gu tidak memiliki kekuatan, yang akhirnya menyebabkan konfrontasi putus asa yang tidak ingin dilihat siapapun. Pada saat ini, di luar rumah keluarga Gu, meskipun banyak pembudidaya telah bubar, tetap saja, ada berbagai macam diskusi di kota itu. Tuan Muda Gu hanya perlu melihat sekali untuk meniru keterampilan ilahi tingkat surgawi yang tepat. Jika memang begitu, pemahamannya terlalu menantang, mustahil. Apakah aku akan berbohong padamu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri di luar rumah keluarga Gu. Mungkinkah mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya? Nona Dongfang mungkin sudah lama terpikat pada Tuan Muda Gu, dan berniat memerankan adegan ini agar bisa menikahinya. Untuk menghindari penjelasan yang tidak mengenakan kepada keluarga-keluarga di Central State.
Kata-katamu memang masuk akal, rekan Daois, tapi menurutku itu bukan akting. Bagaimanapun, bahkan jika dia mempelajari keterampilan ilahi ini sebelumnya, itu tidak mengubah fakta bahwa kekuatannya menakjubkan. Kau tidak tahu, saat itu jurus pedang itu bahkan membuat para kultivator alam kekosongan pemurnian tingkat 6 merasa tidak mampu menahannya, namun dengan mudah dihalangi oleh Tuan Muda Gu. Terlalu kuat. Desas-desus sebelumnya mengatakan Tuan Muda Gu tidak berkultivasi selama 18 tahun, tampaknya itu tipu muslihat, sengaja menyembunyikan kejeniusan seperti itu. Diskusi di kota tidak membutuhkan waktu lama untuk menyebar ke seluruh domain utara. Namun, keluarga Gu akan memberikan bimbingan untuk menghindari menimbulkan masalah bagi Gu Changge. Di masa lalu, menghadapi masalah seperti ini, pendekatan yang dilakukan keluarga Gu kebanyakan adalah dengan menekan berita atau mengurangi penyebaran pesan. Tetapi kemudian mereka mendapati bahwa cara tersebut sama sekali tidak efektif, sehingga mereka memilih metode panduan lain, yaitu membesar-besarkan setiap rumor 10 kali lipat. Seperti terakhir kali, itu sebenarnya adalah harta karun tertinggi tingkat surgawi, tetapi dikabarkan merupakan artefak abadi, bahkan ketika sampai di keluarga kekaisaran, tidak seorang pun mempercayainya. Kali ini akan sederhana. Seketika itu juga para diaken keluarga Gu menyebarkan rumor di kota bahwa Tuan Muda kini bahkan dapat menekan alam pemusnahan tingkat ke-9 hanya dengan satu tangan, bukan masalah besar. Rumor-rumor itu mulai semakin dibesar-besarkan. Akan tetapi, sebagian besar petani tidak peduli dengan kebenaran rumor-rumor tersebut, dan hanya menyebarkannya sebagai bahan tertawaan saat ngobrol santai. Keluarga Gu, Istana Tuan Muda. Dongfang Mingyue mengikutinya kembali ke sini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Melihat tempat tinggalnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, Istana Tuan Muda milikmu ini, mengapa terasa seperti bangunan paling mewah di dalam rumah keluarga Gu? Bukankah tempat tinggal kepala keluarga atau tetua tertinggi seharusnya lebih baik? Mendengar pertanyaannya, yang bisa dilakukan Gu Changge hanyalah menjawab tanpa daya, para tetua bersikeras membangunnya, sebelumnya, Tuan Muda ini hanya tinggal di kediaman yang dipilih secara acak di pengadilan dalam. Dongfang Mingyue mengangguk sedikit, tetapi dia cepat mengerti. Mengingat kekuatan dan bakat yang telah ditunjukkannya, masuk akal jika keluarga Gu akan menghargainya. Jika dia merasa tidak puas dan kehilangan kedekatannya dengan keluarga, itu akan menjadi kehilangan yang tidak dapat diterima bagi keluarga Gu. Apakah kau menyembunyikan tulang akarmu? Dongfang Mingyue tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang membebani pikirannya saat dia melihatnya mencari ramuan yang tepat. Aku memang menyembunyikan sebagiannya, jawab Gu Changge acuh tak acuh, sambil terus mencari botol ramuan di rak-rak Istana Tuan Muda. Ngomong-ngomong soal itu, Istana Tuan Muda tidak kekurangan apapun. Para tetua tidak hanya menyiapkan beberapa rak kayu yang diisi dengan ramuan ajaib untuknya, tetapi juga menyiapkan satu ruangan yang hampir penuh dengan berbagai material surgawi, harta duniawi, dan batu roh. Begitulah, dia tidak perlu mengunjungi gudang harta karun milik keluarga, dia bisa menemukan semua yang dia butuhkan di sini. Tak lama kemudian, dia menemukan ramuan itu dan dengan santai memberikannya kepada Dongfang Mingyue, minumlah satu, lalu haluskan menjadi bubuk dan oleskan pada bagian luar. Lukamu akan sembuh dengan cepat tanpa meninggalkan bekas. Terima kasih. Dongfang Mingyue mengambil botol giok. Dalam perjalanan ke wilayah utara kali ini, dia tidak membawa banyak barang, bahkan tidak repot-repot membawa eliksir biasa. Lagi pula, dia telah menyelinap pergi. Menghadapi kebaikan hati Gu Changge, dia tidak menolak dan menerima ramuan itu dengan tangan terbuka. Membuka botol giok, dia menuangkan 2 eliksir dan langsung melemparkan satu ke mulutnya untuk ditelan. Dia bahkan tidak melihat untuk mengetahui jenis ramuan apa itu, dia percaya bahwa seseorang dengan bakat sekelas Gu Changge tidak akan menggunakan tipu daya remeh untuk menyakitinya. Terlebih lagi, dia sekarang telah kehilangan dirinya padanya. Tidak ada alasan baginya untuk menyimpan niat buruk. Mengikuti petunjuk Gu Changge, dia kemudian mengubah eliksir lainnya menjadi bubuk menggunakan energi spiritualnya dan dengan lembut mengoleskannya ke lukanya. Itu bukan luka serius, hanya cedera kulit akibat tebasan pedang Qi. Kalau dia menggunakan energi spiritualnya, dia juga bisa pulih, tapi dengan ramuan, dia akan sembuh dengan sempurna, tanpa jejak sedikit pun.
Setelah dia mengoleskan salep itu ke lengan dan lehernya, dia menghentikan tindakannya dan hanya menatap Gu Changge tanpa berbicara. Kau bisa menggunakan ruangan mana saja, pilih saja yang mana saja, kata Gu Changge, menyadari bahwa dia membutuhkan lebih banyak privasi untuk mengoleskan obatnya dan segera menunjuk ke arah ruangan-ruangan itu. Kebetulan karena mereka baru saja pindah ke istana Tuan Muda, Qingqing dan yang lainnya belum sempat memilih kamar, semuanya kosong. Kau tidak akan mengintip, kan? Dongfang Mingyue menuju ke suatu ruangan tetapi tiba-tiba menoleh untuk mengajukan pertanyaan kepadanya tanpa alasan tertentu. Tentu saja tidak, Gu Changge mengangguk dengan tegas, menunjukkan bahwa dia bukan orang seperti itu. Petik 2. Dongfang Mingyue terdiam sejenak sebelum mendengus dingin dan memasuki ruangan. Hal ini membuat Gu Changge agak bingung. Apakah ada sesuatu dalam jawabannya yang membuatnya tidak senang? Hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar laut. Haruskah dia mengintip kalau begitu? Lebih baik tidak. Tetapi mengapa para istri belum kembali? Itu tidak mungkin disengaja, kan? Gu Changge tiba-tiba mengerutkan kening setelah menyadari suatu masalah. Dia telah kembali selama setengah hari, dan menurut aturan, para istri seharusnya sudah tiba sekarang, meskipun mereka lambat. Namun, tetap saja tidak ada tanda-tanda mereka. Mungkin, mereka memberinya kesempatan untuk menyendiri. Sungguh bijaksana. Benar, seperti dugaannya. Pada saat ini, ketiga wanita itu telah kembali ke halaman sebelumnya. Yuan Yabai masih agak bingung, bertanya, bukankah kita sudah pindah? Mengapa kita kembali lagi? Tentu saja, untuk memeriksa apakah ada yang tertinggal, kata Wang Yue sambil tersenyum, Yabai, apakah kamu ingin memeriksa apakah ada yang tertinggal? Mendengar perkataannya itu, Yuan Yabai pun menggelengkan kepalanya dengan tegas, sambil memperlihatkan cincin luar angkasa miliknya yang menandakan bahwa semua barang miliknya ada di dalam. Nona Dongfang datang ke keluarga Gu untuk membawa Yabai ke negara bagian tengah. Saat ini, dia mungkin sedang bernegosiasi dengan Tuan Jun tentang cara membawamu pergi. Jadi lebih baik tetap di sini. Wang Yue melihat alasannya tidak berhasil, jadi dia cepat-cepat mengarang cerita lain. Dia tidak bisa. Tuan Jun pasti tidak akan setuju. Juga, bukankah dia juga kalah dari Tuan Jun? Dia harus menjadi istrinya di masa depan. Bagaimana dia bisa membawa Yabai kembali ke negara bagian tengah? Yuan Yabai dengan tegas menggelengkan kepalanya lagi, tidak menunjukkan kekhawatiran. Melihat ini, Wang Yue tiba-tiba terdiam. Itu tidak benar, mengapa anak muda ini nampaknya tumbuh jauh lebih pintar? Sebelumnya, jika mereka membuatnya takut dengan mengklaim sesuatu tentang Lord Jun, dia akan ketakutan dan dengan cemas bertanya apakah itu benar. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Bersikaplah baik dan bercocok tanam di sini selama seharian, dan besok kita akan kembali ke rumah baru. Liu Qingqing juga menyadari bahwa kecerdasan rohnya tampak jauh lebih tinggi, tetapi dia tidak ingin mengarang alasan lagi, jadi dia hanya angkat bicara. Oh, Yuan Yabai mengangguk dengan bijaksana setelah mendengar ini. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Membuatku takut, padahal aku pintar sekarang. Istana Tuan Muda, di dalam sebuah ruangan. Dongfang Mingyue berdiri di depan cermin perunggu, dengan santai melepaskan pakaian kuat dari tubuh bagian atasnya, hanya menyisakan kain putih yang melilit dadanya. Dia dengan hati-hati mengoleskan bubuk yang terbuat dari eliksir ke luka-lukanya. Rasa perih yang ringan itu membuatnya sedikit mengeri, tetapi pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia benar-benar menerimaku? Dongfang Mingyue mengernyitkan dahinya, tidak yakin. Setelah pertarungan berakhir, dia berkata bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi istrinya dan dia akan membawanya kembali untuk disembuhkan. Namun sebelum itu, dia tampaknya berpikir bahwa bertunangan dengannya akan merugikannya. Untuk beberapa saat, Dongfang Mingyue tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkannya. Ketika luka di depannya hampir diobati, dia berbalik, berencana untuk mengoleskan bubuk ramuan itu ke dua luka di punggungnya sendiri di depan cermin perunggu. Namun, tindakannya tiba-tiba terhenti dan dia mengangkat alisnya sedikit, sebuah rencana terbentuk dalam benaknya. Jika dia tidak yakin, maka dia sebaiknya mencoba dan melihat saja. Apakah kamu masih di luar? Dongfang Mingyue bertanya dengan lembut ke arah pintu. Ada apa? Suara Gu Changge menjawab.
Saya tidak bisa menjangkau luka di punggung saya, bisakah Anda membantu saya? Dongfang Mingyue ragu sejenak tetapi memutuskan bahwa dia harus mencoba mencari tahu apakah dia mempunyai perasaan padanya. Sambil menahan rasa takut, dia mengulurkan tangan untuk meminta bantuan melalui pintu. Gu Changge, yang berada di luar, terkejut dengan kata-katanya. Tidak dapat dijangkau. Bagaimana mungkin dia tidak bisa meraihnya? Perawakannya ramping, dia bukan raksasa yang tidak bisa meraih apapun di belakang punggungnya. Dan meskipun tangannya tidak dapat menjangkaunya, energi spiritual pasti mampu, bukan? Saat dia sedang mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan Nona Dongfang, suara lain terdengar, bukankah kau bilang kalau aku sekarang sudah menjadi istrimu, namun kau tidak mau membantuku dalam hal ini? Mendengar ini, alis Gu Changge berkedut. Dia berpikir dalam hatinya, benar sekali. Lagi pula, dia tidak bingung. Maka, dia pun mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Dongfang Mingyue berdiri di depan cermin perunggu, membelakanginya, memperlihatkan bahunya yang harum. Akan tetapi, adegan itu tidak semenarik yang dibayangkannya, tubuh bagian atasnya tidak telanjang. Melalui cermin, mata mereka bertemu. Gu Changge merasa wajahnya mungkin tersipu, tetapi karena cermin, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Namun dia tetap melangkah maju. Kini, setelah memiliki 3 orang istri, ia bukan lagi seorang pemula yang naif, yang mudah gugup saat melihat seorang wanita. Berdiri di belakangnya, Gu Changge tidak bergerak. Namun Dongfang Mingyue tidak tahan dengan keheningan itu dan berkata, "Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Kalau begitu berikan aku ramuan itu," kata Gu Changge tanpa daya. Oh, Dongfang Mingyue kemudian menyadari bahwa dia terlalu gugup dan lupa memberikan ramuan itu padanya. Dia sudah hampir menghabiskan bubuk ramuan itu, jadi dia mengambil pil lain dari botol giok dan melemparkannya ke atas kepalanya di belakangnya. Gu Changge dengan tepat menangkap ramuan itu dan dengan mudah mengubahnya menjadi bubuk dengan energi spiritual. Melihat luka dangkal di punggungnya, ia mengangkat bubuk itu dengan ujung jarinya yang diresapi energi spiritual dan mulai dengan cermat mengoleskannya ke luka. Dongfang Mingyue sedikit mengerucutkan bibirnya. Jantungnya berdebar kencang saat itu. Meskipun ada banyak bakat provinsi tengah yang menantangnya untuk menjadi menantu keluarga Dongfang, dia tidak pernah melakukan hubungan intim dengan seorang pria. Dia bahkan belum berpegangan tangan dengan siapapun. Namun hari ini, saat sendirian dengan seorang pria di dalam ruangan, dia dapat dengan jelas merasakan sentuhan hangat mengalir di punggungnya. Anehnya, dia menghindar. Ini menggelitik, karena takut Gu Changge salah paham, dia segera menjelaskan. Gu Changge tidak banyak bicara namun dengan serius mengoleskan bubuk ramuan itu ke seluruh lukanya. Setelah beberapa saat, dia menghentikan gerakannya. Dongfang Mingyue segera menutupi tubuhnya dengan pakaian atasnya. Kemudian dia berbalik menghadapnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Pergi dan duduklah. Gu Changge menunjuk ke tempat tidur dan berbicara dengan nada yang tak terbantahkan. Seolah-olah mengeluarkan perintah. Ini terlalu cepat. Dongfang Mingyue menggigit bibirnya tetapi menggelengkan kepalanya sebagai tanda menolak. Dia berpikir dalam hati, dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi, apakah lelaki ini benar-benar tidak sabaran. Dengan masalah seperti ini, dia pantas mendapat waktu untuk bersiap, bukan? Sebelumnya dia tampak acuh tak acuh, tapi sekarang dia tiba-tiba terburu-buru, apakah ini semua hanya akting? Apa yang terlalu cepat? Gu Changge mengangkat alisnya dan menunjuk ke luka di betisnya. Petik 2. Tidak ada. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah salah paham. Berada sendirian di dalam ruangan bersama seorang lelaki, pikirannya sudah melayang entah kemana, dipenuhi pikiran-pikiran yang tak pantas. Untuk sesaat, dia merasakan wajahnya terbakar karena malu dan segera duduk di tempat tidur sambil menunduk. Gu Changge melangkah maju dan dengan santai menggulung celana panjangnya, lalu mulai mengoleskan ramuan itu. Dia memperhatikannya dalam diam, bibirnya mengerucut. Melihat sikapnya yang sungguh-sungguh, dia tampaknya tidak memiliki niat lain. Dia benar-benar fokus mengoleskan salep ke luka-lukanya. Tetapi Gu Changge juga memperhatikan bahwa bahkan sepatunya pun tampak terpotong. Bertindak berdasarkan prinsip membantu sampai akhir tanpa membuang-buang ramuan. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai melepas sepatunya. Kaki gioknya yang lembut dan hangat jatuh ke tangannya,
dan tanpa berpikir panjang, Gu Changge mulai mengoleskan bubuk obat itu. Kecuali, Dongfang Mingyue tampaknya benar-benar geli. Kaki gioknya menggeliat dalam genggamannya. Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak memegangnya erat-erat. Ini memungkinkannya untuk mengaplikasikan obat bubuk dengan sempurna. Baru saat itulah dia punya waktu luang untuk menghargai kelembutan di tangannya. Cekai-cekak. Tak heran mereka menyebutnya kaki giok, rasanya memang sebanding dengan batu giok hangat. Apakah kamu sudah cukup menyentuhnya? Dongfang Mingyue, yang mengira dia hanya fokus pada penerapan obat tanpa niat lain. Menyadari bahwa dia telah selesai tetapi tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan pipi memerah. Baiklah, cukup, Gu Changge mengangguk dan akhirnya melepaskannya. Kaki gioknya segera ditarik kembali, dan Dongfang Mingyue duduk di tempat tidur, memeluk kedua kakinya. Dia menatap Gu Changge dengan bibir mengerucut. Dia benar-benar tidak tahu apa niatnya terhadapnya. Mengatakan dia tidak tertarik padanya sepertinya salah. Maukah kamu menjadi pasangan Taois bersamaku? Maksudku, bahkan jika kita tidak mempertimbangkan situasi keluarga Dongfang. Mengikuti kata hatimu, apakah kamu bersedia menjadi pasangan Taois bersamaku?